Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat Hukum Indonesia sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat umum di masyarakat dan sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat, yaitu bagaimana upaya hukum terkait hutang piutang. Di dalam hutang piutang harus diawali dengan perjanjian, baik itu perjanjian secara tertulis maupun lisan. Perjanjian tertulis di sini dapat dibuat melalui ketikan maupun tulisan tangan, dengan atau tanpa materai, serta untuk perjanjian secara lisan juga memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam pasal 1320 KUH Perdata atau BW, syarat sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan harus memenuhi 4 syarat, antara lain: yang pertama adalah kesepakatan oleh pihak yang bersepakat atau mengikatkan diri atas perjanjian tersebut. Kedua adalah kecakapan dalam hukum. Dalam artian kecakapan di sini, pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian harus di dalam usia yang cukup untuk mempertanggungjawabkan dirinya atas suatu ikatan hukum. Dalam artian sudah menginjak usia dewasa dan dalam keadaan cakap secara kejiwaan atau tidak diputus oleh ahli, dalam hal ini ahli bidang kejiwaan, kesehatan kejiwaan, bahwa yang bersangkutan menderita gangguan jiwa. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam hal ini diartikan adalah isi dari perjanjian tersebut, yaitu kreditur memberikan suatu pinjaman kepada debitur dan debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut, dan diatur pula tanggal jatuh temponya. Dan yang keempat adalah suatu hal atau sebab yang halal. Halal di sini adalah perjanjian tersebut harus bukan terkait dengan sesuatu yang dilarang di dalam undang-undang atau dilarang dalam hukum, seperti suatu perjanjian terkait narkotika. Selanjutnya, dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa sebuah perjanjian yang syah adalah undang-undang bagi pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, yang artinya bahwa suatu perjanjian yang di dalam syarat sahnya sudah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas pihak-pihak yang bersepakat atas perjanjian tersebut. Selanjutnya, yang harus kita pahami adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati. Seseorang dinyatakan wanprestasi jika 1. Tidak memenuhi kewajibannya sama sekali. 2. Dipenuhi tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Atau dalam hal hutang piutang, misalnya dibayar hanya setengah atau sebagiannya saja. Ketiga, dipenuhi namun tidak tepat waktu atau jatuh tempo. Lalu, apa upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur jika seorang debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakati? Dalam hal ini adalah hutang piutang. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kreditur di sini adalah
mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri atas wan prestasi yang dilakukan oleh debitur. Dan apa isi gugatan tersebut? Isi gugatan tersebut antara lain adalah agar debitur memenuhi perjanjian atau memenuhi kewajiban atas hutang piutang, dalam hal ini adalah melakukan pembayaran atas hutang piutang sesuai dengan isi perjanjian. Yang kedua, jika di dalam perjanjian tidak ada jaminan barang, maka kreditur dapat melakukan gugatan sita jaminan atau konservatoire beslag. Pertanyaan yang umum terjadi di tengah masyarakat selanjutnya adalah, apakah seseorang yang tidak membayar hutang piutang atau memenuhi kewajiban atas perjanjian tersebut dapat dipidana? Hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, tidak ada seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam hutang piutang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa suatu perjanjian atau kesepakatan hutang piutang murni hanya dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur gugatan perdata dan tidak dapat dilaporkan ke pihak kepolisian atau melalui jalur pidana. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi sobat hukum sekalian. Serta jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel kami agar kami dapat terus memberi informasi, berbagi informasi terkait permasalahan, perkembangan maupun pertanyaan hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om.